Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita semua masih dilimpah curahkan berbagai macam nikmat olehnya, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam yang selalu terlimpah curahkan kepada panutan kita semua, pimpinan kita semua, Nabi Agung, Nabi Mulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, begitu pula sahabat, dan semoga sampai kepada kita serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti mengharapkan kebahagiaan. Setiap manusia menginginkan kesenangan, baik hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat manusia melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala berjanji akan senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika orang tersebut tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, sesungguhnya siksaku, kata Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat pedih. Wal iyadu billah, tsumma na'udzu billahi min dzalik. Artinya kita bisa baca daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita semua mengharapkan kenikmatan-kenikmatan tersebut senantiasa ditambah oleh Allah, kalau kita menginginkan kehidupan kita barokah, bahagia, senang dunia maupun akhirat, maka perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imamul Haddad mengatakan, syukur tersebut adalah pengetahuan seorang hamba bahwasanya seluruh nikmat-nikmat yang ada tidak lain dan tidak bukan datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita, melainkan apapun yang merupakan nikmat yang kita rasakan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, tentunya agar kita semua ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awwalu may yud'a ilal jannati al-hamadun alladzina yahmadun Allah taala ala kulli hal. Bahwasanya orang yang pertama kali akan diseru, akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menjadi orang yang pandai bersyukur, yang banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang pertama dipanggil oleh Allah, lalu dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala macam nikmat apapun bentuknya semata-mata datang sebagai pemberian secara gratis daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pandai-pandailah menjadi hambanya yang senantiasa berterima kasih, yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama, gunakan lisan kita sebagai perantara memperbanyak kalimat hamdalah, yaitu memperbanyak kalimat alhamdulillah ketika kita semua merasakan nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kalimat tersebut dan ketika kita memperbanyak kalimat alhamdulillah, niscaya kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang berterima kasih, yang pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man u'tiya fasyakar, wabtuliya fasabar, wa dhulima faghfar, wa dhulama fastaghfar." Summa sakata alaihi salatu wasalam. Faqalu ma lahu ya Rasulullah? Qala ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man utiya fasyakar." Barang siapa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersyukur, lalu dia mengucap alhamdulillah dan menggunakan nikmatnya untuk ibadah kepada Allah. Wabtuliya fasabar, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan musibah, memberikan sesuatu yang tidak disukai oleh kita, fasabar, maka bersabarlah, karena itu pun kehendak, takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzulima faghfar, dan barang siapa yang dizalimi, yang disakiti, akan tetapi dia mampu memberikan maaf kepada orang tersebut. Wa dzalama fastaghfar, dan ketika dia berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, lalu dia secepatnya bergegas minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa sakata alaihi salatu wasalam. Lalu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal demikian, beliau berhenti sejenak. Lalu para sahabat pun bertanya, "Malahu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, ketika orang tersebut melaksanakan, yaitu ketika diberi nikmat dia bersyukur, ketika diberi musibah dia sabar, ketika dizalimi dia mengampuni, dan ketika berbuat zalim dia juga beristighfar kepada Allah, apa yang didapatkan oleh orang tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun." Merekalah orang-orang yang akan dijaga oleh Allah, yang akan dilindungi oleh Allah, yang akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti orang-orang itulah, yaitu orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita semua bersyukur kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat demi nikmat, sehingga kita semua menjalani kehidupan di dunia dalam keadaan senang bahagia, maupun di akhirat Allah Ta'ala berikan kepada kita semua kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dulu, mungkin mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.